Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun, NIM 20044111691, kelas TI 3F, Fakultas Teknik Komputer, Prodi Informatika, tugas mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Baik, pada video ini kita akan membahas mengenai konsep dasar informasi geografis. Sistem informasi geografis atau Geographic Information System atau GIS adalah suatu sistem informasi yang dirancang untuk bekerja dengan data yang bereferensi spasial atau berkoordinat geografi, atau dengan kata lain, suatu SIG adalah suatu sistem basis data dengan kemampuan khusus untuk menangani data yang bereferensi ke ruang spasial, bersamaan dengan seperangkat operasi kerja menurut Barus dan Wira di Sastra tahun 2000 dalam Hussein R. Sedangkan menurut Anon 2001 dalam Hussein R, sistem informasi geografis adalah suatu sistem yang dapat memadukan antara data grafis spasial dengan data, teks, atau atribut objek yang dihubungkan secara geografis di bumi, yang biasa juga disebut dengan georeference. Berikut saya akan menampilkan sebuah video penjelasan dari sistem informasi geografis ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sistem informasi geografis atau yang biasa disingkat dengan SIG. Adapun hal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yakni pengertian SIG, komponen SIG, kemudian subsistem dalam mengelola SIG, dan yang terakhir manfaat dari sistem informasi geografis ini. Tanpa kita sadari, sebenarnya SIG ini sangat sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sistem zonasi PTDB pada saat kita mendaftar di sekolah menengah atas. Nah, hal ini berkaitan dengan lokasi tempat kalian tinggal. Contohnya, kalian bisa mendaftar di sekolah yang kalian tuju apabila kalian termasuk dalam zona sekolah tersebut, misal pada radius 1 km, atau ketika kita membuka suatu aplikasi ojek online, kalian akan disajikan nantinya dengan peta digital persebaran driver ojol yang terdekat dengan kita. Nah, berikut adalah rute contoh perjalanan driver ojek online menuju tempat pemesanannya. Nah, sekarang apa sih sebenarnya sistem informasi geografis itu? Sistem informasi geografis adalah sistem yang berfungsi mengumpulkan, mengatur, mengelola, menyimpan dan menyajikan segala jenis data atau informasi yang berkaitan dengan kondisi geografis suatu wilayah. Kenapa harus SIG? Apa saja keuntungannya? Pengelolaan data dalam format yang kompak dan jelas. Kemudian analisis data dapat dilakukan lebih efisien. Selanjutnya, pembaruan data dapat dilakukan secara cepat. Selanjutnya, biaya lebih murah dibandingkan survei lapangan dan mempermudah penampilan data yang sulit. Dan yang terakhir, dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dengan lebih cepat. Apa saja yang terlibat dalam sistem informasi geografis? Nah, ada beberapa komponen dalam SIG, di mana di dalam sebuah sistem, semua komponen itu memiliki fungsinya masing-masing. Pertama, ada hardware. Di antaranya, hardware itu terbentuk mouse, digitizer, scanner, hard disk, prosesor, RAM, plotter,
printer, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, komponen yang kedua ada software, di mana salah satu yang terkenal adalah software ArcGIS. ArcGIS ini sendiri. Kemudian yang ketiga ada data. Data ini bisa berupa data lapangan atau maupun data berupa peta dan cita pengendaraan jauh. Kemudian tentunya ada manusia yang mengoperasikan ini semua. Dan yang terakhir ada metode yang harus dilakukan dalam mengelola datasheet. Terdapat dua jenis data, yaitu data spasial dan data tabular atau atribut. Data spasial adalah data yang mempunyai geometri dan berada pada sistem lokasi, contohnya peta, citra, data koordinat. Dan kemudian data tabular adalah data deskriptif yang menjelaskan penampakan suatu objek spasial. Nah, dalam menyajikan data spasial terdapat dua model, yaitu ada faktor dan ada data raster. Kalian bisa mengamati gambar ini dengan melihat perbedaannya, di mana data faktor merupakan data yang mempresentasikan wilayah bumi dengan menggunakan faktor yang dibentuk dengan titik, garis, dan area. Kemudian ada data raster, merupakan data digital yang sisinya diwakili oleh sel grid. Sel grid itu adalah garis-garis kotak. Nah, pada gambar di sebelah kiri ini, dari satu data yang sama terdapat perbedaan penyajian data faktor dan raster. Kalian bisa membedakan dari gambar yang disajikan. Nah, ini merupakan contoh data atribut, di mana data ini menjelaskan data spasial sebelumnya. Misalkan sebuah wilayah merupakan kelurahan Kebun Kelapa dengan luas wilayah sekian. Nah, ini memperjelas data spasial sebelumnya. Kemudian, bagaimana cara kerja sistem informasi geografis? Nah, terdapat beberapa tahapan dalam sistem kerjanya. Pertama, ada penginputan data. Kemudian, ada manajemen dan manipulasi data. Dan serta ada output atau keluaran atau hasil yang dihasilkan dari sistem geografis ini. Dari proses ini, misalkan di awal tahapan, kalian mengumpulkan semua informasi berupa tabel, laporan, lapangan data digital, tematik, foto udara, dan lainnya. Kemudian kalian input ke sebuah output, misalkan aplikasi ArcGIS yang tadi kita bahas. Terus kemudian dalam aplikasi tersebut, kalian melakukan pengolah data, kemudian diproses sehingga akhirnya menghasilkan sebuah informasi berupa peta, bisa tabel, laporan, atau informasi digital. Nah, di dalam pengolahan sebuah data ada beberapa istilah yang dikenal, yaitu pertama ada metode tumpang tindih atau overlay. Metode overlay ini merupakan metode dengan menggabungkan beberapa peta tematik yang memiliki informasi berbeda terkait suatu area geografis yang sama. Misalkan dari informasi satu ini ada beberapa peta tematik yang dibutuhkan. Misalnya satu, peta dasar, kemudian ada peta geologi, peta jalan, peta sungai. Nah, untuk mendapatkan informasi ini membutuhkan beberapa layer peta ini. Dibutuhkan beberapa layer dari peta ini. Nah, selanjutnya ada analisis atau proses buffering. Analisis ini menghasilkan penyangga yang bisa berbentuk lingkaran atau poligon yang melingkupi suatu objek sebagai pusatnya, sehingga kita bisa mengetahui beberapa parameter objek dan luas wilayahnya, contohnya seperti ini. Atau yang kita bahas mengenai sistem sonasi sekolah, misalkan titik ini
adalah sekolah. Kemudian kita lihat zonasi yang mencakup dalam zonasi wilayah sekolah tersebut merupakan 1 km. Nah, ini menggunakan teknik buffering, atau contoh lain ini ada peta persebaran Ebola. Nah, ini harusnya COVID ya, namun ini tidak apa-apa, ini Ebola. Nah, ini salah satunya memanfaatkan teknik buffering pada sistem informasi geografis. Dan yang terakhir, kita akan membahas apa sih sebenarnya manfaat sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis menggunakan perangkat keras dan lunak untuk mengolah dan menganalisis data dasar geografik, yaitu lokasi sebagai data penting dalam kehidupan manusia. GIS menganalisis, menginventarisir sebagai aspek geografis kehidupan dunia. Ketika di kompleks perumahan baru membutuhkan jaringan listrik, GIS membantu untuk pemasangan jalur jaringan listrik. Jika Anda berkendara di jalan, maka GIS akan membantu memberikan alternatif jalan lain. Ketika kita mencari tempat-tempat, GIS membantu memberikan informasi tentang tempat-tempat tersebut. Sebuah informasi GIS tersusun dari angka data basis geografi yang dimasukkan ke dalam peta, memberikan informasi bagi para pengguna untuk mengambil sebuah kebijakan. GIS mengikuti peta, maka akan timbul pernyataan di mana, mengapa, pertanyaan di mana, mengapa, bagaimana, sebagai pertanyaan mendasar dalam pikiran. Dengan pengetahuan GIS, maka Anda dapat membuat keputusan yang lebih baik. Dengan perangkat lunak, maka GIS adalah kunci dari apa yang kita inginkan. GIS dapat membuat peta dengan simbol-simbol yang menggunakan database. Sebagai contoh, pada sebuah kecelakaan lalu lintas, kita bisa menandai wilayah-wilayah yang sering terjadi kecelakaan, kemudian memetakannya agar diketahui para pengemudi yang lain untuk memperkecil kecelakaan. GIS adalah sebuah keharusan bagi pemerintah dan industri di seluruh dunia. Setelah pembahasan materi pada video tadi, kita diharapkan mampu menjelaskan konsep-konsep sistem informasi geografis serta memiliki keterampilan dalam mengimplementasikan dan aplikasi-aplikasinya, sehingga dapat menggunakan dan menganalisis data dalam sebuah bentuk atau model representasi miniatur permukaan bumi untuk dimanipulasi, dimodelkan, atau dianalisis, baik secara tekstual, spasial, maupun kombinasinya sesuai kebutuhannya. Mahasiswa juga dapat merencanakan dan merancang wilayah menggunakan sistem informasi geografis yang sesuai dengan kaidah pembangunan dan berkelanjutan. Nah, itulah tadi pembahasan dari sistem informasi geografis. Jika ada kekurangan, mohon lebihnya dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.